Teman-teman, dengerin dulu cerita saya ini. Jangan skip dulu. Ini cerita zaman dulu ini. Ceritanya begini. Ada seorang nabi berhutang. Belum selesai dibayar hutangnya, meninggal dia. Setelah meninggal, terus datang pula ini penagih hutangnya. Dan katanya, kalau engkau gak bisa bayar hutangmu, udah kedua anakmu aja lah jadi budak saya. Bayangkan, sudah jatuh ke timpa tangga, baru dia kehilangan suaminya. Anak katanya mau dibuat lagi jadi budak. Terus ceritanya langsung pergi dia sama Nabi Elisa. Dia bilang, kan suamiku melayani Tuhan dulu dengan sepenuh hati, tapi kami punya hutang. Terus Nabi Elisa bilang, loh bagaimana saya membantumu? Lalu dibilanglah sama janda ini, apa yang ada di rumahmu? Janda ini bilang, cuman minyak dalam buli-buli. Lalu Nabi Elisa bilang, udah, pulanglah kau ke rumahmu dulu. Pinjamlah semua bejan-bejan tetanggamu. Jangan sedikit banyak ya. Nah, setelah itu pergi ke kamar. Lalu tuanglah itu. Tuang ke bejana-bejana itu. Dia lakukan toh. Dia tidak protes. Akhirnya terjadilah mujizat. Dituang bejana pertama, kedua, ketiga, penuh dan seterusnya. Terus dia bilang sama anaknya, geser lagi, mana bijannya lagi? Anaknya bilang, udah habis semua, nggak ada lagi. Lalu firman Tuhan berkata begini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Begitulah cara menyelesaikan persoalan seorang janda Nabi ini. Dan terus apa hubungannya dengan kita? Nah, jika ada masalah dalam hidup kita, maka harus ada iman menjadi dasar agar Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tentu pengharapan seorang janda ini, Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Banyak orang yang siap meminta, tapi tidak siap menerima. Masalahnya bukan soal Tuhan tidak memberkati kita, bukan Tuhan tidak mau memberi apa yang kita harapkan, kita doakan. Apakah tempayan itu bisa diisi? Ya, karena kalau sudah tidak ada lagi tempayan untuk diisi berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan berkata ayat 6, berhentilah minyak itu mengalir. Karena itu, siapkan bejana hatimu, renungkan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi hidup kita. Dapat nyanyi dulu.
Roh Kudus.